Kelas yang gabung Pak Agus. Lalu dilanjutkan oleh kelompok usia balita 0 sampai 10 tahun dan kelompok usia 41 tahun sampai 56 tahun. Penduduk desa pesantren memiliki mata pencaharian yang beragam. Rata-rata adalah petani, pedagang, dan karyawan swasta. Serta UMKM dari warga seperti sale pisang, rengginang, sate bebek, telur asin, dan satu BUMDes yang membantu perekonomian desa, yaitu pabrik bihun. Penduduk desa ini termasuk religius. Hal ini ditandai dengan adanya masjid tua yang didirikan oleh Syekh Abdul Hamid. Maka nama masjidnya pun Baitul Hamid. Di desa pesantren memiliki beberapa sarana prasarana yang memadai, seperti di bidang pendidikan meliputi kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah Islamiyah, dan taman pendidikan Al-Quran. Di bidang kesehatan meliputi puskesmas. Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki desa pesantren yaitu lapangan, balai desa, dan kantor kecamatan. Adapun budaya yang masih dilestarikan di desa pesantren yaitu kesenian. Dan kesenian wayang kulit. Cek. Belas LPM 6. Satu orang. Cepat.
22. Mau dimulai dari berapa? Bagus. Ya. Screenshot Mas Wawan. Oke, screenshot nanti sama bertiga ya, dua yang teman. Nanti ada lagi. Dua 26 orang tambah-tambah. Moderatornya. Dan open knowledge, ya open knowledge map, open mind, ya open. Ini malam.
tapi jumlah kalau mau mencari. Assalamualaikum Prof. Bagus, sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ben. Alhamdulillah. Wah, kok tambah gemuk ya puasa? Oh iya, ada meningkat perbaikan. Ada perbaikan gizi, ada perbaikan gizi. Biasanya malam nggak makan, sekarang harus makan malam. Makan malam pun buat gendut. Hati-hati kolesterol. Jangan terlalu banyak makan sate. Kolesterol itu adanya di lab, bukan ada di sini. Asal nggak pakai lab kan nggak apa-apa. Ya, bagus dimulai. Oke. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua LPPM UMP Profesor Dr. Suwarno MSI, yang saya hormati segenap pengurus LPPM UMP dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di Zoom ya. Untuk bersama-sama nanti mengikuti acara sosialisasi penerimaan proposal dari DRTPM untuk tahun 2023. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya acara sosialisasi penerimaan proposal untuk pendanaan DRTPM ini sudah dilaksanakan sendiri oleh DRTPM beberapa waktu yang lalu. Namun di dalam pemantauan kami masih ada beberapa dosen UMP yang tidak hadir, tidak mengikuti acara sosialisasi tersebut, sehingga kami mengambil inisiatif pada kesempatan siang hari ini untuk melakukan proses sosialisasi dengan harapan akan semakin banyak Bapak Ibu dosen nanti yang bisa paham, kemudian bisa unggah proposal ke BIMA. Untuk itu marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi penyampaian sekilas info terkait dengan penerimaan proposal pendanaan DRTPM, kami mohon berkenan Ketua LPPM untuk memberikan sambutan atau pengantar. Mempersilakan Prof. Suwarno, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masyukurillah, amma ba'du. Kami hormati para pengurus LPPM yang hari ini bergabung di YUM, juga Bapak Ibu dosen UMP yang berkenan hadir pada webinar siang hari ini. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita semuanya diberikan nikmat sempat dan sehat sehingga dapat mengikuti acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh LPPM. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya di amul akhir mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sebagai Ketua LPPM mohon maaf karena sudah lama, karena
penelitian proposal itu dimulai tanggal 9 Maret, berakhir di 9 April. Baru kali ini LPPM mengadakan sosialisasi karena mengingat bahwa sekarang dalam pengajuan proposal itu menggunakan BIMA, yaitu dulu ada Simlitekmas, Ristek-Dikti, sekarang menggunakan BIMA, dan BIMA pada awal itu belum stabil. Nah, sekarang ini nampaknya BIMA sudah stabil dan kami LPPN baru melaksanakan sosialisasi. Nah, dari sosialisasi ini nanti diharapkan LPPN juga akan melakukan kegiatan pembimbingan pembuatan proposal, yaitu dengan workshop penulisan proposal dan klinik proposal. Insya Allah akan dilaksanakan minggu atau pekan depan. Untuk tanggal 3 ini khusus workshop dan klinik proposal pengabdian masyarakat, yang nanti insya Allah akan diisi oleh reviewer pengabdian masyarakat nasional, yaitu Prof. Dr. Okit dari Kepala LPPM UNES Negeri Surakarta. Sedangkan untuk tanggal 4 Aprilnya nanti workshop dan klinik proposal untuk penelitian yang nanti akan insya Allah akan diisi oleh Profesor Dr. Toto Agung dari UNSUD. Ini mohon sekiranya Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya. Kalau yang pengabdian tanggal 3 nanti akan diselenggarakan secara daring, sedangkan untuk workshop penelitian secara luring di kampus insya Allah. Itu monggo silakan untuk semuanya. Dan alhamdulillah untuk UMP ini hasil peringkatan klasterisasi LPPN itu penelitian dan pengabdian. Kalau sekarang jadi 1 klaster, kalau dulu kan penelitian sendiri, pengabdian sendiri. Nah, alhamdulillah untuk klaster penelitian dan pengabdian UMP masih bertahan di klaster utama. Kenapa UMP tidak naik ke klaster mandiri? Karena untuk klaster mandiri ada persyaratan khusus, yaitu untuk klaster mandiri syarat khususnya adalah akreditasi perguruan tinggi atau IPT-nya harus unggul atau A, sedangkan UMP masih B. Ya, sangat baik sehingga tidak bisa naik ke klaster mandiri. Ya, itu karena tidak memenuhi syarat. Nah, untuk klaster utama ini UMP ya akan penelitian apa yang bisa diajukan oleh dosen-dosen UMP. Sebentar saya tak share dulu materinya. Nah, jadi ini jenis penelitian yang di LPPM yang bisa diikuti oleh klaster utama, sama bahwa skema penelitian dikti adalah 3, penelitian dasar, terapan, dan pengembangan. Tapi untuk tahun ini skema penelitian pengembangan tidak dibuka supaya dosen-dosen mengikuti di program Kedereka atau matching file. Nah, untuk penelitian dasar yang tahun ini yang dibuka adalah penelitian fundamental, kerjasama, pasca sarjana, dan dosen pemula. Untuk penelitian terapan hanya jalur hilirisasi. Jadi penelitian jalur hilirisasi yang dibuka secara umum. Sedangkan jalur kepakaran ini tidak dibuka secara umum. Nanti sistemnya adalah kepakaran. Tapi kemarin saya melihat di Skorsinta dosen UMP ini untuk jalur kepakaran nampaknya tidak ada yang bisa masuk, karena untuk jalur kepakaran ini yang eksak itu harus memiliki skor indeks. Skorsinta adalah berapa? 1.500. Untuk humaniora adalah 500. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya
langkah awal ini Bapak Ibu harus melihat Sinta masing-masing, ya. Dari Sinta masing-masing skor Sintanya sudah berapa. Karena untuk persyaratan bisa unggah proposal untuk yang eksakta ini yang punya skor Sinta 150. Kalau yang humaniora harus mempunyai skor Sinta 50. Ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang skor Sintanya sudah di atas 150 yang IPA atau eksak dan 50 yang humaniora silahkan untuk mempersiapkan proposalnya, karena persyaratan sekarang agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu persyaratan unggah adalah dilihat dari rekam jejaknya, minimal memiliki jurnal atau artikel internasional 2. Kalau tahun ini yang dilihat adalah skor Sintanya. Skor Sintanya 150 dan 50. Monggo Bapak Ibu dilihat skor Sintanya dulu, dan kalau karena kami UMP ini adalah utama, maka yang berhak mengajukan proposal penelitian yang jafungnya depan fungsional adalah lektor ke atas. Yang masih asisten ahli belum boleh, walaupun skor Sintanya di atas 150 atau di atas 50 yang humaniora. Kalau masih asisten ahli belum boleh mengajukan proposal, karena UMP tidak boleh mengajukan skim penelitian dosen pemula. Kalau untuk pengabdian masyarakat, yang penting ada skor Sintanya memenuhi syarat dan kepangkatan akademik tidak menjadi persyaratan. Itu saja ya Bapak Ibu yang perlu sampaikan. Mohon untuk bisa terbaik, dan nanti mudah-mudahan proposal yang masuk lebih banyak, karena sekarang ini untuk pembuatan proposal dari template-nya itu lebih sederhana. Sekarang hanya template-nya itu pendahuluan dan metode penelitian. Tidak ada tinjauan pustaka. Untuk pendahuluan yang dulu hanya 500 kata, sekarang ditingkatkan pendahuluan menjadi 1000 kata. Itu di dalamnya sudah include pada tinjauan pustakanya, jadi satu di pendahuluan, dan nanti metodologi. Kalau dulu metode penelitian dibatasi 600 kata, sekarang metode ini mencapai 1000 kata. Karena juga harus mempersiapkan atau menguraikan tugas dan kewajiban semua anggota, termasuk pelibatan mahasiswa harus ditulis di situ, pelibatannya tugasnya apa harus jelas di bab metode penelitian. Itu nanti jelasnya silakan Bapak Ibu membuka buku panduan penelitian dan pengabdian yang sudah diunggah oleh LPPM. Di webnya LPPM sudah tersedia buku panduan elektroniknya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Warno. Bapak Ibu, itulah tadi paparan singkat terkait dengan pertama perubahan kondisi dari TPM sekarang. Untuk klaster alhamdulillah UMP masih bertahan meskipun belum bisa meraih ke klaster mandiri. Namun demikian tentunya ini sebuah prestasi tersendiri karena tidak melorot ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan informasi singkat tentang penerimaan proposal. Mohon izin saya juga menyampaikan hasil dari sosialisasi yang disampaikan oleh Direktur Penelitian Pengabdian Ditjen Dikti.
Ya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu? Nah, ini terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti untuk penerimaan proposal penelitian pengabdian masyarakat tahun anggaran 2023. Tadi sudah diulas juga secara singkat oleh Prof. Suwarno. Untuk penelitian, skema yang ditawarkan hanya dua, yaitu skema penelitian dasar dan skema penelitian terapan jalur hilirisasi. Sementara untuk program pengabdian ini cukup banyak, sehingga nanti Bapak Ibu punya keleluasaan untuk memilih. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, pertama adalah deadline untuk pengajuan proposal secara online itu terakhir tanggal 9 April 2023. Masih ada cukup waktu sebetulnya. Dan lamanya sekarang berubah, kalau kemarin lamanya di Simbitakmas, sekarang di Bima. Nanti ada beberapa informasi kenapa sekarang sudah beralih ke Bima. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, materi ini saya pilih dari materi yang sudah disampaikan oleh Profesor Faiz Soaib selaku Direktur DR TPM beberapa waktu yang lalu, yang barangkali sebagian dari Bapak Ibu sudah ada yang mengikuti. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan terkait dengan klasterisasi. Alhamdulillah UMP masih bertahan di klaster utama, meskipun ada beberapa dampak sebetulnya, yang salah satunya adalah kita kehilangan peluang untuk mengajukan proposal skema pemula, ya, berbeda dengan Madya dan Pratama. Bahkan sekarang sudah berubah dari binaan itu menjadi ada dua, ada Pratama dan binaan atau prakualifikasi. Nah, ini yang menjadi pijakan kita. Pertama, jadi klaster kita masih di posisi utama, sehingga nanti ada beberapa informasi yang terkait dengan klaster utama tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk sistem informasi manajemen penelitian pengabdian masyarakat dari DRTPM juga mengalami proses transformasi. Kalau kemarin kita banyak berputar dengan informasi Sinta, Bima, kemudian Anjani, Garuda, dan yang lain-lain. Kemudian sekarang sudah lumayan lebih dipersingkat, terkonsentrasi hanya ada di dua, yaitu di Sinta dan di Bima. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Biro SDM beberapa waktu yang lalu terkait dengan update data di Sinta, memang sekarang menjadi pertimbangan pada saat kita nanti akan mengusulkan pengabdian penelitian ke DRTPM. Data itu banyak diambil dari Sinta, sehingga dari Sinta kemudian tersinkronisasi dengan Bima, maka dari situ nanti akan banyak informasi, sehingga kita nggak perlu menyampaikan biodata kita secara detail, karena Dikti sudah mengambil data kita dari apa yang tertulis di Sinta, baik riwayat penelitian, pengabdian, penulisan buku, kemudian hak cipta, dan yang lain-lain. Nah, terkait dengan tata laksananya juga masih tidak ada perubahan, cuman sekarang cukup ada sedikit inovasi, di mana sudah muncul skema matching fund Bapak Ibu yang mengkolaborasikan, menggabungkan berbagai kegiatan dalam sebuah pengembangan kolaborasi dengan pihak mitra atau pihak dunia usaha, dunia industri. Nah, beberapa waktu yang lalu UMP alhamdulillah berhasil lolos di kegiatan matching fund ini untuk 2 judul. Nah, tahun ini ada beberapa yang sudah masuk pada tahap negosiasi atau verifikasi kelayakan, dan ada beberapa yang sedang menunggu proses pitching ya dengan pihak Dikti.
Bentar, dulu. Nah, untuk fokus risetnya, fokus riset masih ada sekitar 8 Bapak Ibu, dan bisa dilihat di panduan ya, masih hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, terkait dengan pangan, energi, kesehatan, juga terkait dengan lingkungan juga masih ada. Dan nanti ke depan diharapkan kita bisa melakukan proses kolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar institusi. Sebentar, ini ada yang gimana kabarnya Pak? Ada yang bocor ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi titik tekan kemarin yang disampaikan oleh DRTPM terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kita. Yang pertama terkait dengan relevansi, konseptualisasi, dan konektivitas yang sangat nanti dibutuhkan tingkat kewilayahan. Ini yang untuk pengabdian kita harapannya larinya ke sana. Kemudian kedua, adanya kekayaan intelektual yang bisa kita pasarkan ya dalam bentuk paten. Ini yang menjadi apa namanya? titik sasaran dari kegiatan penelitian maupun pengabdian kita. Dan yang terakhir juga berkaitan dengan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah baik skala lokal maupun tingkat internasional yang bereputasi. Nah, di sini tetap ditekankan untuk kuantitas untuk pengelola jurnal maupun kualitas materi artikel harus menjadi perhatian kita sepenuhnya. Nah, dari Sinta kemudian kita akan mendapatkan informasi banyak terkait dengan background kita, rekam jejak kita, dan ini Bapak Ibu yang menjadi basis eligibilitas kita dalam mengajukan proposal di BIMA. Nah, kalau yang kemarin tadi sudah disampaikan oleh Prof. Warno, kalau kemarin rekam jejak kita itu kita inputkan satu persatu, kemudian yang sekarang langsung muncul. Nah, pada saat Bapak Ibu masuk ke akun BIMA, nanti akan muncul eligibilitas Bapak Ibu, boleh mengajukan proposal di skim yang mana saja. Nah, ini untuk BIMA, Sinta sorry, ini untuk klasternya tadi sudah dibahas. Nah, itu untuk BIMA, begitu Bapak Ibu masuk, kemudian muncul eligibilitasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang dilihat adalah Sinta score overall-nya. Ya, Sinta score overall-nya tadi untuk eksakta dibatasi minimal 150, kemudian sosial humaniora itu 50. Nah, di sini sudah muncul eligibilitasnya 652 skor Sintanya, kemudian dia eligible untuk mengikuti atau mengusulkan skema, nah ada pengabdian masyarakat dan segala macamnya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah login ke akun BIMA, Bapak Ibu akan muncul info eligibilitas dari Bapak Ibu, proposal apa saja yang bisa dipilih gitu ya. Nah, seperti ini yang tampilan yang sekarang, ada identitas pengusul, kemudian ada identitas usulan kegiatan baik penelitian maupun pengabdian. Untuk tahapan kegiatannya mulai dari pengumuman sampai nanti penilaian luaran, ini tidak jauh berbeda dengan pengelolaan tahun yang lalu. Yang pertama pengusulan tanggal 9 Bapak Ibu, kemudian ada seleksi administratif maupun substantif. Ya. Baru kemudian ada penetapan, ya. Ada penetapan dari DRTPM, judul-judul yang layak didanai baik penelitian maupun pengabdian. Setelah ada penetapan, baru di sana akan ada proses penandatanganan kontrak ya. Pelaksanaan, pemantauan, kemudian ini dalam pemantauan ini seperti biasa ada monitoring sebagaimana yang selama ini kita lakukan baik dana penelitian internal maupun eksternal. Baru terakhir laporan, dan jangan lupa Bapak Ibu sekarang ada luaran wajib, ada dan luaran tambahan yang diminta oleh DRTPM terkait masing-masing skema ya. Nah, alurnya seperti ini, kalau kita ringkas usulan di tangan Bapak Ibu dosen, dimatangkan semuanya secara online,
Kemudian ada validasi Bapak Ibu, validasi atau verifikasi yang dilakukan oleh Ketua LPPM. Nah, kalau Bapak Ibu lolos di sini, ya insya Allah kalau misalnya tidak terlalu bermasalah proposal yang Bapak Ibu ajukan, ini akan langsung divalidasi, maka akan masuk ke ranahnya di RTPM. Nah, di sana baru akan diploting siapa review-nya. Hampir sama prosesnya dengan kasus yang di UMP di internal yang begitu mulai ada validasi dekan, validasi ketua LPPM, kemudian tim memploting, kemudian masuk ke proses review, baik administrasi maupun substansi. Nah, nanti setelah dinyatakan memenuhi syarat, baru ada penetapan dan kontrak, kembali ke DRTPM dan Bapak Ibu akan melakukan proses revisi proposal, pelaksanaan segala macamnya. Terus seperti itu sampai akhirnya Bapak Ibu harus menyelesaikan laporan akhir ya. Nah, kami coba sekarang terkait dengan penelitian DRTPM untuk perguruan tinggi akademik yang untuk vokasi, mohon maaf, barangkali nanti karena tidak terlalu banyak yang di sini, Bapak Ibu nanti bisa lebih fokusnya ada di panduan ya. Kita akan coba yang akademik dulu. Nah, alur penelitiannya Bapak Ibu, ini ada dua, ada yang monotahun dan ada yang multi tahun. Nanti masing-masing skema itu nanti sudah ada ketentuannya, tinggal Bapak Ibu mau mengikuti yang monotahun atau yang multi tahun. Kalau monotahun seperti biasa standar, pengumuman, pengusulan dari dosen, kemudian validasi dari ketua LPPM, jika disetujui maka akan masuk seleksi administrasi. Kalau misalnya lolos sudah langsung kontrak pendanaan pelaksanaan, setahun langsung proses pelaporan. Tetapi kalau multi tahun, selain tadi proses dari LPPM, kemudian administrasi, pelaksanaan, nah di setiap tahun itu akan ada evaluasi terkait dengan laporan akhir tahun. Kalau misalnya disetujui, maka akan lanjut ke proses berikutnya sehingga tahun berikutnya bisa kemudian karena didanai. Tapi kalau misalnya tidak, maka akan kembali Bapak Ibu, ya, akan selesai. Untuk ketentuan umumnya, ini di panduan sudah ada lebih lengkap. Kami akan menyampaikan poin-poin penting yang terkait dengan ketentuan umum penelitian. Yang pertama, ketuanya itu harus dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kemdikbudristek. Kemudian mempunyai NIDN atau NIDK dan bukan sebagai ASN di kementerian lembaga lain. Nah, anggotanya ini ada yang unik Bapak Ibu, selain dosen yang mempunyai NIDN, anggota peneliti itu bisa mahasiswa yang memiliki NIM atau masyarakat umum yang memiliki nomor identitas NIK atau paspor. Nah, ini ada peluang bagi Bapak Ibu jika ada praktisi-praktisi yang memiliki nomor identitas, bisa kita libatkan sebagai anggota penelitian kita. Kemudian usulan seperti biasa diunggah di bima.kemdikbud.go.id, nanti akan mendapatkan persetujuan dari LPPM. Nah, untuk jatah, setiap dosen itu dapat mengajukan maksimal 2 usulan. 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang memiliki penelitian skema berjalan, maka itu akan menjadi perhitungan kuota. Jadi kalau sekarang sedang melakukan penelitian, entah sebagai ketua atau sebagai anggota, berarti 2 usulan tadi sudah termasuk dari perhitungan skema penelitian yang sedang berjalan. Berikutnya untuk penelitian fundamental konsorsium, ini biasanya ada beberapa prodi yang memiliki konsorsium, maka ini masih ada kesempatan ketua pengusul dapat mengajukan 1 usulan lain sebagai ketua. Dan khusus untuk penelitian pasca sarjana, Bapak Ibu yang di UMP yang menjadi dosen di pasca sarjana,
ya, dapat mengajukan paling banyak 2 usulan, baik sebagai ketua maupun anggota, dan ini tidak termasuk yang poin D maupun E, Bapak Ibu. Jadi ada sedikit tambahan ya. 2 proposal untuk poin D, kemudian 2 proposal untuk poin F, dan 1 proposal untuk poin E. Jadi bisa 5 proposal. Nah, untuk yang G saya kira udah normatif ya. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti, nah, saya kira ini Bapak sudah paham lah ya. Atau memperoleh pendanaan ganda, maka peneliti tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DRTPM selama 2 tahun berturut-turut. Ya, mudah-mudahan UMP nggak ada. Dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara. LPPM dalam hal ini bertugas untuk mengawasi dan melakukan proses evaluasi internal. Saya kira ini sudah kita lakukan selama ini. Yang J, poin J, peneliti membuat catatan harian yang diinputkan ke Bima. Nih, Bapak Ibu, tidak sekedar menginputkan secara manual di logbook, tetapi juga diinputkan secara online di laman Bima. Ya. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir, nah yang memiliki tanggungan luaran wajib lebih dari 1, nanti luaran wajibnya ada beberapa, Bapak Ibu. Nah, tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua, namun tetap melunasi tanggungannya. Nah, ini yang beberapa teman kemarin sempat berseloroh bahwa yang poin K ini agak berat karena sekarang luaran wajibnya agak berat ya. Tapi tidak ada salahnya kita akan mencoba untuk melihat sejauh mana proposal kita menjadi layak atau tidak di level DRTPM. Ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan memiliki tanggungan luaran wajib lebih dari 1 juga sama. Penelitiannya dihentikan, kemudian yang bersangkutan tetap wajib melunasi tanggungan luarannya. Nah, untuk penggunaan anggaran Bapak Ibu mengacu kepada ketentuan SBK dan ketentuan SBM yang berlaku dari Menteri Keuangan. Ini sudah banyak, Bapak Ibu tinggal download, di sana sudah banyak item-item yang bisa disesuaikan dengan keperluan rancangan anggaran belanja Bapak Ibu semuanya. Poin N, ya, Ketua peneliti ini wajib bertindak sebagai penulis korespondensi untuk semua luaran dan publikasi ini. Jadi tidak harus menjadi penulis pertama, tetapi wajib sebagai penulis korespondensi. Nah, sedangkan untuk penelitian pasca sarjana, yang menjadi penulis pertamanya itu adalah mahasiswa, ya, mahasiswa S2 atau S3. Dan yang terpenting, nih poin P, peneliti wajib menyebutkan sumber pendanaan di semua bentuk luaran Bapak Ibu. Kenapa? Ini sebagai bentuk etika saja bahwa kita melakukan proses penelitian maupun pengabdian atas sumber dana di Jendikti, maka tentu saja di semua publikasi yang kita lakukan harus mencantumkan penyandang dana dari kegiatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir terkait dengan ketentuan umum, program penelitian kita harus mendukung program MBKM. Nah, ini sekarang sudah musim ya, MBKM menjadi salah satu menu yang harus bersinergi dengan semua kegiatan Bapak Ibu dosen. Untuk anggaran ini sudah ada di panduan juga, sudah lengkap ya. Tadi mengacu kepada SBK maupun SBM Menteri Keuangan yang terbaru ya. Ini sudah sama, kemudian justifikasi RAB-nya Bapak Ibu sudah ada template-nya di panduan, baik karakteristik kategori maupun item-item yang harus muncul di sana. Misalnya ada komponen belanja bahan, analisis data, sewa peralatan, dan yang lain-lain. Nah, ini tadi yang sempat disampaikan oleh Prof. Suwarno terkait dengan peta skemanya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba di skema penelitian dasar, harus diingat untuk pengisian TKT-nya itu maksimal sampai ke TKT 3. Ya, TKT 3. Nah, nanti di panduan itu juga sudah ada Bapak Ibu
TKT 1, TKT 2, TKT 3, dan seterusnya sampai TKT 9 itu poin-poin apa yang menjadi tolak ukurnya, ini sudah ada semuanya, Bapak Ibu tinggal pelajari di sana. Tapi yang terpenting adalah di sini sudah diberi rambu-rambu untuk penelitian dasar, itu TKT-nya sampai TKT 3, kemudian untuk terapan TKT 4 sampai 6, pengembangan itu 7 sampai 9. Nah, ini biasanya kalau sudah pengembangan nanti prosesnya dikomersialisasi dan hilirisasi. Itu tadi Bapak Ibu untuk program penelitian, kemudian untuk program pengabdian tidak terlalu berbeda jauh. Ya, ini prosesnya hampir sama, ya. Baik yang monotahun maupun multi tahun, prosesnya tetap melewati LPPM untuk melakukan proses validasi, kemudian kembali ke DRTPM untuk proses seleksi dan pengumumannya. Nah, ini nanti masing-masing juga ada ketentuannya. Ketua pelaksana seperti biasa merupakan dosen tetap di bawah Kemendikbud. Ya. Oke, memiliki NIDN atau NIDK. Kemudian anggotanya memiliki NIDN atau NIDK. Jadi kalau pengabdian Bapak Ibu berbeda ya. Kalau penelitian tadi ada peluang masyarakat yang menjadi anggota kita selama yang bersangkutan punya NIK atau paspor. Tetapi untuk pengabdian di sini yang diminta anggotanya adalah dosen yang mempunyai NIDN. Namun kita diperbolehkan melibatkan, bukan diperbolehkan ya, diwajibkan melibatkan mahasiswa yang sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Jadi bukan mahasiswa baru yang belum punya NEM. Usulan diunggah melalui akun Bima sama dengan penelitian. Kemudian peluang Bapak Ibu dosen juga sama, memiliki kesempatan untuk mengusulkan 2 proposal sebagai ketua atau anggota atau dua-duanya anggota. Nah, di sini untuk pengabdian setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat, dan maksimal 2 kali pada ruang lingkup yang sama sebagai ketua. Ini untuk teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pendanaan skema pengabdian masyarakat, mohon diperhatikan, ini ada peluang hanya 3 kali untuk skema pemberdayaan masyarakat dan 2 kali untuk skema-skema yang lain yang sama. Ini sama untuk kegiatan hariannya tetap dicatat, kemudian diisikan di laman Bima ya. Nah, ini beberapa skema yang ditawarkan Bapak Ibu untuk pengabdian masyarakat. Ada pemberdayaan berbasis masyarakat atau PBM, ada yang kemitraan, masyarakat pemula, kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa atau PMM. Nah, ini yang tolong diperhatikan, ini luarannya Bapak Ibu tadi sudah ada tagihan. Peningkatan level keberdayaan mitra, menghasilkan 1 artikel ilmiah, video kegiatan, artikel publikasi pada media massa cetak atau elektronik. Ini kemudian kalau yang PBK minimal ada tambahan luaran yaitu minimal 5 wirausaha dan seterusnya. Nah, ini waktunya kalau PBM monotahun, kalau yang PBK maupun wilayah itu sampai 3 tahun ya. Nah, untuk informasi lengkap Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube ya. Ini kemarin sekitar 3 jam pada saat sosialisasi langsung dari DRTPM. Kemudian ada sedikit tambahan informasi Bapak Ibu untuk ini beberapa ringkasan terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian.
ini waktunya. Kemudian untuk skema penelitian fundamental itu 2-3 tahun, kerjasama 1-3 tahun, dan seterusnya. Penelitian terapan 2-3 tahun, yang pengembangan untuk tahun ini belum dibuka. Nah, ini untuk hak Bapak Ibu, kebetulan klaster kita berada di klaster utama, berarti kewenangan kita untuk mengajukan proposal itu hanya ada di penelitian fundamental, kerjasama, pascasarjana, dan kebijakan strategis untuk yang penelitian dasar. Untuk pemula, nah ini kita tidak punya peluang ke arah sana. Ini yang kemarin banyak disesalkan oleh teman-teman kita yang masih baru bergabung dengan UMP. Nah, cukup banyak jumlahnya, namun karena kita sudah masuk klaster utama, tidak ada kesempatan untuk beliau-beliau itu mengajukan proposal di skema penelitian dosen pemula. Kemarin sempat dibuat guyonan, kalau kita turun ke Madya malah bisa. Tapi justru kalau kita turun ke Madya, berarti kita turun dari sisi kualitas riset dan pengabdian kita. Nah, ini jadwal tentatifnya. Di bulan Maret, April, ini pengusulan, kemudian nanti bulan April ada proses pengumumannya, terakhir ya. Penilaian usulan nanti di bulan 6-8. Nah, nanti penetapan usulannya di bulan 11. Ini Bapak Ibu, untuk yang usulan-usulan baru. Kalau untuk yang berjalan, kemarin sudah dilakukan evaluasi berdasarkan hasil dari laporan tahunan ya, sehingga nanti tinggal menunggu pengumumannya seperti apa. Nah, ini untuk ringkasan skema pendanaan tim peneliti dan waktu pelaksanaannya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPPM UMP, Prof. Suwarno. Minimal jabatannya adalah lektor ya, kemudian skor Sinta overallnya 150 untuk eksakta, 50 untuk sosial humaniora dan seni ya. Nanti Bapak Ibu lebih lengkap juga sudah ada di dalam panduan, dan panduan sudah kami unggah di Simpelmas UMP ya. Ini sudah banyak, berapa jumlah anggota dan segala macamnya nanti sudah kami share di sana. Nah, ini untuk ringkasan pengusulannya bersama sekira semuanya. Kemudian ini untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk yang masyarakat Bapak Ibu, karena kita klasternya utama, berarti kita tidak punya kesempatan untuk membuat proposal pemberdayaan masyarakat pemula. Nah, ini yang nggak ada. Jadi mohon maaf, klaster kita sudah berada di posisi lumayan tinggi, berarti peluang kita untuk proposal ada di PKMM, pemberdayaan kemitraan masyarakat, dan PMM ya untuk yang PBM. Ini bersama dengan penelitian tadi. Di sini ditentukan semua penilaiannya berbasis skor Sinta. Skor Sinta. Skor Sinta untuk yang kemitraan masyarakat ini yang menjadi hak kita Bapak Ibu. Untuk klaster pemula itu skor Sintanya minimal 50 untuk yang eksakta atau saintek, 25 untuk sosial humaniora dan seni. Waktunya 1 tahun. Dan jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 2 orang. Kemudian untuk yang pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa yang terlibat sampai 20 orang. Kemudian, ini untuk indikator penilaian Bapak Ibu. Indikator penilaian itu ada seleksi administrasi, ya, saya dari sisi kelengkapannya saya kira. Ya, kemudian ini yang substansi, yang kemarin ini sempat disosialisasikan juga, makanya hari ini saya coba sedikit menyampaikan kembali. Bapak Ibu bisa melihat bobotnya di sini. Ya. Rekam jejak itu
Masing-masing untuk dasar 5%, jadi total ada 15%. Kalau terapan 30%, ini skornya ke kanan. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan skor maksimal, berarti publikasinya itu nanti supaya lebih atau sama dengan 5. Ya. Nah, nanti ini data ini akan menjadi acuan langsung diambil dari Sinta. Ya. Kemudian untuk urgensi penelitian, nah ini mulai masuk ke substansinya. Untuk dasar skornya cukup tinggi, Bapak Ibu. Untuk ketajaman perumusan masalah 15. Ya. Nah, supaya nanti skornya 4, ya kita harus bisa membuat rumusan masalah yang setajam mungkin. Nah, nanti tanggal 3 untuk pengabdian dan tanggal 4 untuk pengabdian akan diperkuat kembali oleh Prof. Oki dan Prof. Toto terkait bagaimana kisi-kisi kita di dalam menyusun proposal supaya scoringnya menjadi tinggi ya, scoring untuk substansinya. Mudah-mudahan tahun ini anggaran penelitian dari DRTPM cukup besar. Ya. Ini untuk metode. Nah, metode juga yang memiliki skor tinggi di tingkat kesesuaian, misalnya sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Ini sering kejadian Bapak Ibu pada saat kemarin kami melakukan proses review internal, juga banyak yang tidak relevan antara metode dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya. Misalnya di sini kejelasan pembagian tugas tim, ya, kita juga tidak melihat di sana pembagian tugas tim yang jelas terkait dengan metode yang digunakan dan seterusnya. Kemudian untuk yang pengabdian saya kira kurang lebih sama isinya. Ya, ada seleksi administrasi, kemudian ada rekam jejak dan substansi yang Bapak Ibu bisa lihat secara lebih lengkap di panduan maupun panduan penulisan maupun panduan pengelolaan. Demikian Bapak Ibu terkait dengan acara sosialisasi penerimaan proposal DRTPM tahun 2023, baik skema penelitian maupun pengabdian, tapi khusus untuk yang perguruan tinggi akademik ya, yang vokasi sebetulnya kurang lebih sama isinya, hanya saja nanti ada beberapa spesifikasi dan Bapak Ibu bisa lebih lengkap membaca di panduan maupun di sambutan dari Direktur di APTV, ya, Direktur Vokasi. Nah, kami berikan kesempatan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, nanti akan kami usahakan memberikan klarifikasi atau penjelasan, baik dari saya maupun dari semua pengurus. Baik, sudah ada yang ngerasain, Bu Leli Nurlina, monggo Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang menarik itu untuk pendanaan ada istilah sesuai dengan SBK riset dasar gitu Pak. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Karena belum pernah main lagi di yang tingkat seperti ini. Apakah ada apa istilahnya acuannya begitu sampai berapa ngatan atau memang sesuai dengan yang ada di SBK itu Pak? Mohon informasinya. Iya, sekarang di SBK sesuai dengan aturan Menteri Keuangan yang baru sudah lengkap semuanya Bu. Jadi untuk penelitian dasar berapa dan segala macam sudah lengkap di sana. Makanya kita sekarang sudah nggak bisa ngarang lagi anggarannya. Misalnya dipatok sekian, kemudian kita ngarang udah nggak bisa. Semuanya sudah ada di SBK Menteri Keuangan yang baru. Berarti apapun ya kita misalnya A, B, C, D begitu nanti jumlahnya berapa ya bisa beda-beda ya Pak ya? Bisa beda-beda. Oh, okay. Baik. Okay. Terima kasih Pak. Okay. Monggo yang lain Bapak Ibu. Saya izin Pak Agus. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini teknis yang pertama untuk password yang Bima itu pakai yang mana ya? Saya pakai yang lama aku nggak bisa masuk ya. Pakai passwordnya yang Ristek Brin sama yang dulu nggak ada yang masuk. Mohon diberi penjelasan. Yang kedua, kalau
batas istilahnya pendanaan berarti acuannya pakai yang sama juga ya. Saya dulu kalau untuk pangan, energi, bidang-bidang ini sekian 100 juta itu sama atau gimana ya? Sama Pak. Jadi untuk acuannya sama, di SBK sudah ada untuk pangan sekian, untuk kesehatan sekian, itu sudah ada patokannya di SBK itu. Nah, untuk password nanti kita coba cek ini Pak Har untuk password karena kemarin memang ada sedikit perubahan mutasi sistem ya. Nanti kita cek melalui admin LPPM apakah passwordnya Pak Har masih yang lama atau bisa ke atau ke reset gitu ya. Ya. Saya pakai yang lama nggak bisa masuk ini. Enggak Pak Har, nanti kita cek. Matur nuwun Pak Har. Itu tadi yang cinta overall ya, bukan 3 years ya. Bukan overall. Kemarin kan Pak Har aman. Ya. Aman. Nah, lanjut Pak Har, maju. Siap. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jadi sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu yang sudah ada proposalnya, nanti insya Allah tanggal 3 bersama dengan Prof. Okit akan ada workshop dan klinik proposal pengabdian pada masyarakat. Kemudian hari Selasanya tanggal 4 April bersama dengan Prof. Toto untuk proposal penelitian. Jadi insya Allah tanggal 3 dan 4 kita akan melakukan proses coaching, proses klinik. Jamnya Pak, mohon maaf. Ya, jamnya insya Allah kan kita mulai pukul 8 sampai selesai Bu. Untuk Prof. Okit itu daring, kemudian untuk Prof. Toto luring. Tempat insya Allah kami sampaikan menyusul nanti. Monggo nanti bisa dimanfaatkan berdiskusi sebanyak mungkin dengan harapan proposal kita akan lebih memadai ya. Karena insya Allah untuk tahun ini sistemnya hampir sama kembali seperti dulu. Kalau tahun kemarin informasi yang kami dapatkan itu dari beberapa informan itu agak sedikit banyak pertimbangan lain gitu kan, sehingga ada yang proposalnya terkesan cukup bagus kok nggak didanai dan segala macamnya. Nah, kemarin salah satu preview juga sempat memberikan bocoran informasi ada kebijakan-kebijakan khusus untuk yang tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini kembali seperti semula, pertimbangannya kembali seperti semula, full, kan? Tidak ada pertimbangan khusus. Monggo Bapak Ibu. Sudah cukupkah? Yang template Word itu Pak, ada nggak? Template yang kita tinggal memasukkan itu loh, kan biasanya berapa kata gitu supaya untuk latihan dulu. Ada nggak bisa minta gimana? Oh, yang template-nya ya? Ya, kayak pendahuluan berapa kata itu kan biasanya kuning ngaten nggih. Oh ya. Kalau template nggak ada, cuman kalau di panduan itu sudah ada semua Ibu. Cuman yang dalam versi Word-nya kita nanti mungkin bisa kita coba diambil file yang tahun sebelumnya ya. Dulu kita sempat pernah membuatkan file template-nya yang versi Word ya. Nanti teman-teman bisa mengetik di sana. Nah, sampai batas itu yang tanda kurung itu ya. Sekarang agak fleksibel. Memang pendahuluan sekarang sudah menjadi 1000 kata, kemudian metode menjadi 1000 ya. Agak leluasa. Ya, mohon diingatkan nanti LPPM, Bu, barangkali setelah ini lupa lagi. Enggak Pak, ini diingatkan Pak. Tetangga sebelah. Mbak Lia butuh juga ya Mbak Lia. Colek Mbak Lia. Ya, tetangga sebelah lah nanti. Izin bertanya Pak Agus. Monggo Bu. Ini berarti tidak ada lembar pengesahan ya Pak? Langsung divalidasi oleh LPPM-nya atau apapun gitu? Ya, semuanya serba online Bu. Semuanya sekarang serba online. Nah, kita kemarin kan WP juga sudah mencoba itu serba online. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan jadi segera proposalnya, Bu Lia. Amin. Masih ada lagi Bapak Ibu? Pak Agus, sedikit Pak Agus.
Ya, monggo Biar Pak ada Har. gambaran prosentase penilaiannya bisa diberi sedikit Pak Agus. Jadi dari proposal itu yang selain nilai di proposal itu kayak dulu kan ini sekian poinnya sekian itu yang baru yang sekarang berubah apa itu? Apakah tadi kalau Sintas skor itu menjadi berapa persen di dalam penelitian di dalam penilaian proposal? Nah, kalau untuk bentar. Kalau di dalam panduan, baik panduan untuk penulisan maupun pengelolaan, itu tidak dituliskan berapa bobotnya, Pak. Misalnya skor sekian enggak, tetapi itu menjadi satu syarat. Jadi syarat mengajukan itu untuk skor Sintanya harus sekian, tetapi untuk masing-masing poin penilaiannya ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk penelitian misalnya untuk rekam jejaknya, nah untuk publikasi itu untuk dasar poinnya 5, ya kan, bobotnya 5, kemudian kalau akan mendapatkan skor 4 itu harus memiliki publikasi kekayaan intelektual buku lebih dari 5. Ini yang poin-poinnya. Kemudian kepakaran itu kalau relevan maka poinnya 4, untuk bobotnya 5. Kurang lebih seperti ini Pak Har. Oh ya. Jadi tetap akan ada penilaian terkait dengan rekam jejak, tetapi untuk Sinta skornya itu untuk password masuk aja lah, bukan password ya apa ya, tiket masuk aja. Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai-sampai Pak Har. Sudah cukup Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Atas nama LPPM kami sekali lagi berharap Bapak Ibu bisa segera menyusun proposal, dan kalau masih ada kebingungan terkait dengan penyusunan proposal pengabdian maupun penelitian, insya Allah tanggal 3 dan 4 LPPM memfasilitasi untuk workshop dan klinik proposal dengan reviewer nasional, Prof. Okit untuk pengabdian, Prof. Toto untuk yang penelitian. Insya Allah nanti pada tanggal 3 dan 4 tersebut Bapak Ibu akan dipandu, dibimbing supaya proposalnya lebih terarah sesuai dengan kisi-kisi yang panduan yang baru. Dan harapan tanggal 9 proposal diunggah ke BIMA sudah tidak ada lagi kesalahan administrasi dan substansi sudah cukup memenuhi persyaratan untuk lolos ya, harapannya seperti itu. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, atas kehadirannya. Mari kita akhiri dan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daftar hadir sosialisasi Bapak Ibu silakan bisa diisi.